kita renungkan segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kesehatan yang telah dicurahkan bagi kita. Mengucap syukur buat kasih penyertaan Tuhan, bahwa Dia senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Berjalan bersama-sama dalam hidup kita, menyertai langkah-langkah kita, keluarga, saudara-saudara, semua tak terlepas dari jangkauan matanya. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami ada saat ini Tuhan hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, Roh-Mu Tuhan, kekuatan daripada-Mu memampukan kami Tuhan untuk berjalan Tuhan, mengatasi segala masalah kami, mengatasi segala rintangan kami Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Hanya padamu Tuhan tumpuan hidup kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau nyatakan rasa syukur kami, terima kasih kami Tuhan atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau Tuhan bersorak-sorai, memuliakan Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Kau nyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, supaya kami belajar Tuhan, dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, tumbuh di dalam hati kami yang subur, bertumbuh 10-100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami teringat akan doa yang Tuhan ajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak sekalian, selamat Hari Kartini bagi ibu-ibu yang cantik di tempat ini. Biarlah kita tahu menjadi wanita yang kuat, menjadi penolong yang setia. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian kita. Kupandang kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku pandang kemuliaan.
kuasa, kemuliaan. Biarlah malam pada pagi hari ini kita disiapkan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Amin. Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Amin saudara. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita Raja yang besar. Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Hey!
untuk naik ke atas panggung.
kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita buat anak-anak kita. Kami membawa anak-anak tin yang telah memuliakan Tuhan. Mereka sedang bertumbuh, mencari jati diri. Mohon melalui guru-guru yang ada, mereka dapat diarahkan menemukan dirinya dan menemukan panggilannya Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu di lantai atas yang sedang dipersiapkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai guru-guru yang ada Tuhan. Berikan hikmat dan berkat-Mu, kemampuan untuk membimbing anak-anak. Satu kali kelak ketika anak-anak nanti berhasil, anak-anak tumbuh dewasa dan memiliki masa depan indah. Mereka akan mengingat guru-gurunya, guru yang telah berjasa untuk mengajarkan kebenaran. Berkati semua ya Tuhan, termasuk orang tua yang telah menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka mempercayai gereja menjadi tempat pembinaan iman mereka, spiritual mereka. Biarkan mereka tumbuh mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Berkati anak-anak dan guru-guru yang ada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk persembahan pujian dari anak-anak teens. Biarlah kita diberkati lewat pujian dari anak teens hari ini. Terima kasih. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kaulah pribadi yang selalu mengenal hatiku Tuhan. Jauh lebih dalam, Engkau lebih tahu ya Tuhan isi hati kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami bisa disiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lewat Pak Samuel yang akan membawakan firman-Mu hari ini. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Menunggumu
Kami mengambil saat teduh sebentar ya Tuhan sambil mengoreksi diri. Adakah kehadiran kami saat ini karena kewajiban kami sebagai orang Kristen? Atau kami datang karena kami tahu kami butuh Tuhan? Kami menyembah Dia satu-satunya Tuhan yang jelas. Kami butuh diperbaiki dalam gereja Tuhan. Kami perlu diluruskan, dibina, dibentuk sedemikian rupa. Supaya hidup kami sekalian akan menjadi seperti yang Tuhan panggil, yang Tuhan mau. Serupa denganmu Tuhan. Ampuni sepanjang seminggu ini kami dalam perjalanan hidup. Jika melanggar firman-Mu, melakukan kesalahan-kesalahan ya Tuhan. Kami yakin banget bahwa Engkau Maha Pengampun. Namun Engkau juga mengharapkan kami untuk berubah, bertindak lebih baik dan berhati-hati di hari-hari kemudian. Sebentar kami menantikan ajaran dan firman-Mu Tuhan, khususnya munculnya ajaran kesesatan baru, biar gereja-Mu memberi jawaban, supaya kami dapat menuntun anak-anak kami, teman-teman kami, mungkin kami sendiri yang keliru menilai firman-Mu. Beri kami hikmat bisa mengerti dan memahami firman-Mu, penjelasan-Mu hari ini. Roh Kudus bantu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Jika saya menjadi wakil Tuhan, saya akan merasa sedih sekali karena pengorbanannya, kehadiran di tengah-tengah manusia yang tak berdaya ini selalu dilecehkan.
bahkan cenderung dihina, dianggap tidak ada apa-apanya begitu. Seakan-akan korban Tuhan yang mengerikan itu nggak berarti apa-apa, Bapak Ibu. Justru oleh orang-orang Kristen sendiri. Jadi orang Kristen jarang menghargai atau kurang menghargai pengorbanan Kristus itu. Salah satunya ya ini, yang menyebut diri Kristen progresif ini. Dan ini mulai banyak menggerayangi anak-anak muda. Karena anak muda dianggap mereka itu berpikir lebih kreatif bagi Ibu Bapak. Lebih kreatif. Saya juga baru saja menonton video, ada satu ajaran dari Korea. Ia mengatakan ada benih, sebagian benih anak-anak Tuhan itu setan, dan benih lagi anak Tuhan. Dan orang-orang yang masuk gereja dia itu benihnya benih Tuhan. Di luar gereja dia itu benih setan. Itu ajaran mulai diajarkan di gereja di Indonesia, di GBI lagi. Bahkan yang membawanya anak pendeta besar di GBI. Dan itu kalau ketahuan sinode sih pasti akan ditegur itu. Ya. Ajaran-ajaran sesat ini terus berjalan Ibu Bapak. Ya, kita sebetulnya tidak boleh terlalu cepat mengkambing hitamkan setan. Dikit-dikit setan begitu ya. Tapi juga banyak peran manusia atau orang Kristen sendiri yang nggak puas diri atau tidak mendalami firman dengan baik, sehingga muncul ajaran-ajaran sesat. Nah, kesesatan ini akan mempengaruhi saudara-saudara yang tidak mendalami firman. Bisa saja kalau terus-menerus ini merongrong orang Kristen yang tidak mau belajar, bisa saja orang Kristen jadi sesat. Jadi hari ini kita coba membahas tentang menjawab kesalahan-kesalahan Kristen progresif itu. Mari kita lihat. Kristen progresif, apa sih itu? Kristen progresif itu ya. Kalau ajaran-ajarannya saya sempat tahu, tapi saya coba cari tahu sebetulnya mereka tuh sejenis apa, seperti apa karakter mereka itu. Ya, saya coba cari di Google, Kristen progresif itu apa, arti progresif itu sendiri juga apa. Ya, bagi saya sih progres itu kan pergerakan. Mereka menyebut diri Kristen progresif. Apa sih artinya? Nah, saya melihat ada orang, bisa perorangan, bisa kelompok, yang merasa dirinya sedang melakukan perubahan pandangan, melakukan sebuah sikap Kristen. Mereka tetap mengakui bahwa dirinya Kristen terhadap khususnya isi Alkitab, ke arah hidup yang lebih baik, ke arah pandangan yang lebih baik, ke arah pendapat yang lebih dibutuhkan, yang lebih masuk akal sesuai dengan zaman modern ini. Jadi mereka anggap salah satunya Alkitab ini sudah ketinggalan zaman, begitu, ketinggalan zaman. Kurang lebih begitu yang saya dapatkan informasi dari Google. Jadi kelompok progresif itu menganggap dirinya melakukan sebuah perubahan, kayak reformator gitu, reformator. Sebetulnya kalau mau lihat sejarah Bapak Ibu, kekristenan itu sudah mengalami banyak kesesatan. Sudah terjadi, bukan cuma baru. Saya selalu berkata, ini akan terjadi dan akan terjadi lagi. Akan terjadi lagi. Jadi betapa pentingnya pendalaman firman sebetulnya buat kita jemaat Tuhan. Yang membaca Abra itu juga jadi dasar buat kita untuk bisa memahami firman yang benar. Kesesatan sudah terjadi dan akan terus terjadi. Bersyukurlah kalau gembala gereja-gereja yang ada itu adalah gembala yang bukan pendeta jadian tapi pendeta keluaran. Kalau kan banyak orang jadi hamba Tuhan kadang-kadang tanpa melalui proses sekolah Alkitab. Bukan berarti sekolah Alkitab jadi idola, tapi kalau tanpa sekolah Alkitab bagaimana orang bisa mengajarkan firman dengan benar? Saya
terpanggil sebetulnya berkali-kali diminta jadi sebagai ketua BPD, ketua perwil paling tidak. Saya menolak. Tapi ketika saya ditawari, mau nggak Pak Samuel di bidang teologi? Saya ambil. Jadi saya sudah 2 periode ini menjadi pengurus di bidang kepala teologi ya. Dan saya usulkan ke BPD supaya semua hamba Tuhan di Jakarta ini, terutama Jakarta Barat, yang nggak sempat sekolah Alkitab, ayo ikut. Nah, kita bikin sekolah semacam kelas intensif gitu dalam 2-3 bulan, nggak bayar, kita yang danai, kita cari donasi gitu, dan daftarkan diri tiap wilayah 5 pendeta yang wilayah barat, timur, pusat gitu ya, lumayan mereka hadir. Tapi ada beberapa juga yang merasa diri nggak perlu sekolah. Nah di sekolah itu cuma diajarkan 2 mata kuliah, itu mata kuliah hermeneutik dan mata kuliah homiletik. Hermeneutik adalah bagaimana cara membaca Alkitab lalu memberikan pemahaman. Jadi membaca Alkitab itu enggak seperti baca novel Ibu Bapak. Pertama kita harus tahu zamannya kapan itu ditulis. Kenapa firman ini ditulis? Maksudnya latar belakangnya apa yang menyebabkan itu tertulis. Kejadian peperangan apa, peristiwa apa, itu mesti diketahui. Ya kalau memang bisa lebih pintar lagi, lihat bahasa aslinya. Tentu kalau perjanjian lama Ibrani, kalau perjanjian baru Yunani. Tapi kalau Anda nonton film The Passion waktu Yesus disalibkan, itu bahasanya Aram. Bukan bahasa Yunani dan Ibrani. Bahasa percakapan sehari-hari. Itu lain lagi. Itu pun mesti diketahui. Sutradara pembuat film itu belajar bahasa Aram itu dan meneliti sampai 10 tahun Bapak Ibu. Itu membuat film itu. Jadi menjadi hamba Tuhan gimana kalau enggak sekolah? Apa yang mau diajarkan? Seringkali menafsir sesuai maunya sendiri. Dan itu menyebabkan kesesatan muncul. Sama seperti Kristen progresif, saya juga menyimpulkan sementara ini pola pikir dia. Ya. Jadi kesesatan akan muncul dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak mendalami firman dengan benar. Jadi sudah terjadi kesesatan, akan terus terjadi kesesatan. Dalam Matius sudah dinubuatkan. Jadi saya ngomong ini bukan asumsi sendiri, bukan pendapat sendiri, tapi berdasarkan Alkitab ini. Alkitab menuliskan dalam Matius 24 ayat, saya kutip ayat 4, ayat 10, ayat 11, 23 dan 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jadi Tuhan bicara secara umum, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Termasuk anak-anak muda, anak-anak teen. Jangan sampai engkau disesatkan oleh anak muda yang lain. Akan banyak orang menjadi murtad nantinya. Meninggalkan kekristenan atau anggap diri Kristen dengan aliran yang sesat, dengan aliran yang berbeda. Ya, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saling menuduh. 11 banyak nabi palsu. Jadi di Korea pun yang muncul baru ini pertama nggak menganggap diri menjadi Mesias baru. Lalu karena banyak yang kritik, dia menggantikan nama menjadi Yohanes baru, Yohanes Pembaptis yang baru. Itu tokoh Alkitab yang mengajar penyesatan tadi, benih setan dan benih ilahi. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, ya aku Mesias, aku Yohanes Pembaptis, aku itu Yohanes baru, atau itu aku nabi baru, ya jangan dipercaya, jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan terus muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Ini yang paling membahayakan adalah mereka menyertai dengan tanda ajaib. Jadi orang berkata, wah betul ya ternyata ya. Itu coba tuh, ada mujizatnya tuh. Ada keajaibannya, dahsyat lagi. Berarti Tuhan menyertai dia, berarti dia benar kan begitu tuh. Kita berpikir tiap kali ada mujizat, selalu dari Tuhan, padahal setan juga bisa. Setan kan bisa menyembuhkan. Setan bisa bikin mujizat, setan bisa bikin kaya. Ya, setan bisa bikin keajaiban-keajaiban lain. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga termasuk saudara dan saya. Kalau dimungkinkan. Nah, ini nubuat dari beberapa ayat yang saya kutip dari Matius 24.
aliran-aliran sesat yang pernah ada yang masih saya ingat, tentunya banyak kalau lihat sejarah banyak. Yang saya ingat tentu Anda masih ingat juga, itu Mormon, Zion Kristen, Children of God. Masih ingat Children of God itu paling top itu. Yang akhirnya dasarnya kan kasih, yang bisa saling berhubungan antar saudara, anak dan orang tua, teman-teman, ngaco nggak karuan itu. Injil Thomas, Injil Maria yang isinya belepotan tak karuan. Salah satu isinya ini yang ada temptation, di mana Yesus itu dianggap menikah. Dulu ngetop tuh bukunya. Saya baca bukunya tapi saya lupa judulnya. Lalu bahkan difilmkan. Masih ingat nggak saudara itu? Masih ingat nggak temanya apa itu? Terus kemudian Hyper Grace yang sempat menghebohkan Indonesia, yang isinya adalah dosa nggak perlu dipikirkan itu ya, karena kasih Allah, anugerah Allah terlalu besar. Jadi nggak usah minta ampun, Tuhan pasti ampun dengan sendirinya tanpa kita harus bertobat. Itu kurang lebih intinya begitu ya. Temptation itu salah satu film yang menayangkan Yesus menikah dengan Marta, dengan Maria, gitu, dan seterusnya. Ya. Kemudian sekarang ini ya disebut dengan Kristen progresif, dan akan nanti banyak lagi yang lain, dan muncul lagi kesesatan-kesesatan yang baru. Sebetulnya dengan adanya ajaran sesat membuat kita gelisah. Ya saya salah satunya, wah ini mesti cepat diajarkan ke jemaat ini. Ini mesti diberitahukan kepada anak-anak youth nih. Menyusahkan jemaat, membuat jemaat jadi bingung. Tetapi di sisi lain, dengan adanya kesesatan, sebetulnya kita harus gembira. Jadi di satu sisi, wah menggelisahkan, bikin galau. Tapi sisi lain, mesti gembira. Karena apa? Kesesatan itu kan membuat. Seperti tadi Matius sudah katakan, akan terjadi nabi palsu. Jika memungkinkan orang-orang pilihan itu kan disesatkan. Itu diperingatkan kepada kita, dan ini nyata. Jadi nubuat itu terjadi. Kalau nubuat itu terjadi berarti Alkitab ini benar. Jadi Alkitab ini nggak palsu. Nah itu menggenapi bahwa Alkitab ini benar dan tepat. Senang kita. Kitab suci yang lain belum tentu bisa benar, tapi kitab suci ini benar, perkataannya jadi kenyataan. Lalu yang kedua, dengan adanya kesesatan, bukankah menggenapi tanda-tanda akhir zaman? Jadi ke depan, saya sih nggak mengharap, tapi kalau sampai terjadi lagi kesesatan baru, berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena tanda itu diberikan. Ingat loh jemaat Tuhan, hati-hati ya. Dengan adanya muncul kesesatan dan nabi palsu, itu berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena ayat terakhir dalam Matius 24 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitahukan ke seluruh dunia sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu menjadi tanda terakhir. Dan saya kalau melihat sih, Alkitab ini sudah hampir didengar seluruh pelosok dunia. Kalau Anda pernah membaca promosi di Lembaga Alkitab Indonesia, itu tiap kali Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab kita dalam bahasa-bahasa daerah, termasuk bahasa Banten, supaya orang Baduy bisa membaca Alkitab. Ya, bahasa anak Jambi Dalam, itu manusia yang tinggal di pohon-pohon, supaya bisa membaca Alkitab. Dan saya menjadi salah satu donatur dari Lembaga Alkitab itu. Saya bilang sama Wiwi, sumbang. Karena di Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkannya lalu membagikannya kepada orang-orang di pedalaman yang tidak bisa mengerti bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa daerah mereka. Dan itu akan menggenapi nubuatan Matius 24 itu. Injil ini harus didengar. Bukan mempertobatkan, tapi didengar oleh seluruh manusia di dunia ini. Supaya keadilan Tuhan nyata. Jangan sampai ada berkata, saya nggak pernah dengar firman, kok saya dimasukkan neraka, saya belum pernah dengar Yesus juru selamat, makanya saya nggak bisa terima dia. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Keadilan Tuhan adalah disebarnya berita Injil ini, sampai satu kali genap, Tuhan akan kembali ke dunia ini. Itu kedua kalinya. Saya akan uraikan yang saya tahu, tentunya akan ada lebih banyak dari ajaran Kristen progresif ini yang salah. Yang saya tahu, beberapa yang saya kumpulkan, antara lain, itu bikin pusing tuh, saudara tuh ya. Yang mana nih pusing gitu ya, banyak jalan ya. Yang pertama, mereka mengatakan gereja tidak diperlukan. Ya, yang penting kita berbuat baik saja. Nah ini kan banyak ajaran lain. Banyak ajaran lain.
Agama-agama lain kan mengajarkan yang sama. Tempat ibadah nggak penting. Yang penting kita berbuat baik saja. Ya, belum tentu juga orang Kristen lebih baik dari kita. Gitu suka alasan-alasannya. Ya, gereja nggak perlu. Yang penting berbuat baik. Kedua, Tuhan Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Atau dengan bahasa lain, ada cara lain untuk bisa selamat. Ya, salah satunya berbuat baik. Berbuat kasih, mengampuni, menyumbang, memberi bantuan. Itu bisa jadi jalan untuk selamat. Atau mungkin bahasa lain, kebaikan-kebaikan manusia itu bisa menebus salahnya, bisa menebus dosa-dosanya. Jadi nggak perlu harus Yesus. Nah itu mereka punya ajaran. Padahal Kristen, tapi menganggap Yesus bukan satu-satunya. Lalu yang ketiga, dosa nggak dianggap serius. Nggak penting, jangan bicarakan dosa-dosa. Nggak penting dosa. Sebetulnya manusia itu baik. Manusia kan beda sama hewan. Ya, manusia yang jahat pun bisa jadi baik, gitu. Jadi nggak usah pikirin dosa. Sama seperti hyper grace. Hyper grace juga salah satu ajarannya adalah nggak usah pikirin dosa, nggak usah bertobat, nanti Tuhan mengampuni dengan sendiri. Karena Dia Maha Pengampun. Kan disebut Maha kan? Jadi nggak usah minta, Dia sayang kita kok. Kalau yang keempat, tidak perlu pertobatan. Ngapain ngaku-ngaku pertobatan? Ya, nggak perlu lahir baru. Korban Yesus nggak dibutuhkan. Bayangin coba, ini menyedihkan banget. Udah capek-capek, sudah berkorban begitu rupa Tuhan jadi manusia, lalu tinggal dalam kemiskinan, dihina habis-habisan, lalu disiksa, mengerikan dan matinya dahsyat. Tapi itu dianggap nggak perlu. Bayangkan tuh manusia itu. Nyebut diri Kristen, tapi anggap itu nggak berguna. Yesus nggak dibutuhkan. Korbannya nggak usah lah. Maksudnya Yesus nggak usah mati. Begitu. Kelima, masalah manusia terbesar bukan dosa, tapi moral. Jadi baik atau tidak baik yang manusia itu. Jadi yang penting ajarkan manusia baik aja, berbuat baik aja. Karena semua agama di dunia ini mengajarkan hal yang sama. Taurat mengajarkan sama, perbuatan baik. Tapi Alkitab dengan jelas bahwa orang tidak pernah bisa diselamatkan dengan Taurat. Yesus bukan Tuhan yang keenam. Ya. Tetapi Yesus itu teladan kehidupan. Dia bukan satu-satunya penebus. Dia bukan Tuhan, dia bukan satu-satunya penebus. Dia cuma teladan. Dia baik banget lah. Dia baik banget. Jadi dianggapnya sebagai tokoh orang baik. Ya kalau mau ikut teladan kebaikannya. Lihat dia menolong orang, menyembuhkan orang, memberi makan gitu. Jadi bukan Tuhan, bukan juru selamat. Tidak perlu menginjil. Tidak perlu menginjil. Jadi gereja itu tidak mendorong jemaat untuk menginjil. Kristen, gereja, tapi tidak dorong, nggak perlu injil orang lain. Biar orang lain punya cara sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Nah sama dengan ajaran Kristen progresif gereja itu. Jadi penginjilan nggak perlu. Ya, nggak perlu orang terima Yesus, mereka punya cara sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Ya, yang penting kita punya toleransi, ada tenggang rasa satu dengan lain. Bahasanya diputer-puter supaya kita mengiyakan. Allah tuh nggak pernah peduli dengan dosa. Jadi manusia berbuat dosa, udahlah abaikan aja tuh Allah sayang. Sama seperti Anda orang tua, kalau anak salah, udahlah nggak usah dipusingin. Tapi menurut saya itu bukan orang tua yang baik ya. Orang tua yang baik kalau anak salah mesti diberitahu salah. Kalau perlu diberi ganjaran. Kadang-kadang terlalu sayang yang memanjakan anak sampai kesalahannya pun diabaikan. Kayak begitu Tuhan kita itu katanya. Ya Allah Maha Pengampun, sayang sekali dengan ciptaannya. Jadi dia nggak terlalu pusing soal dosa. Dan mereka berkata bahwa yang tidak percaya Yesus nggak mungkin dimasukkan ke neraka. Loh saya tanya saudara, memang Yesus yang masukkan ke neraka? Jawabannya kan bukan. Yang membuat seorang masuk neraka itu dosanya. Upah dosa itu maut. Bukan Yesus yang masuk ke neraka. Yesus justru mau menebus dosa kita. Tapi yang membuat kita masuk neraka bukan karena engkau tidak percaya Yesus saja. Tapi dosa yang kamu perbuat itu upahnya adalah binasa, maut. Ini akhirnya larinya didorong ke sini Ibu Bapak. Hei anak-anak muda dengan baik-baik. Ajaran Kristen progresif akan mendorong akhirnya kepada LGBT.
Karena kan intinya saling menyayangi, saling menyintai, tidak boleh beda-bedakan. Seperti Tuhan. Jadi apapun keadaan Anda, Tuhan sayang. Jadi Tuhan juga mencintai semua, termasuk kaum LGBT. Nah, mulai masuk ke situ tuh doktrinnya tuh. Sudah 32 negara di dunia yang saya baca membolehkan pernikahan sejenis. Betul nggak Ibu Bapak? Dasarnya tadi, yes, Tuhan cinta semuanya, termasuk kaum itu LGBT yang mengalami masalah dalam seksualitas. Alkitab ini benturan mulu nih. Alkitab ini kalau dibaca satu ayat dengan ayat lain, satu pernyataan dengan pernyataan lain ini benturan. Dibilang begitu. Alkitab ini berisi bukan, dan saya mau tegaskan saudara, Alkitab ini firman Allah atau Alkitab ini berisi firman Allah. Nah, mungkin agak sedikit pusing ya, bingung ya. Dengan kata lain, apakah semua isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini adalah firman Allah atau sebagian-sebagian aja firman Allah? Ini firman lo, ini bukan ini. Ini firman Allah ini bukan nih. Nih, ini bukan. Gitu atau gimana yang benar? Nah, ini belum pernah Anda dengar mungkin atau mungkin belum kita hayati. Yang benar adalah seluruh firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Allah. Dan firman Allah ini nggak mungkin salah. Mungkin saja salah cetak bisa ya, manusia yang cetak. Tapi isinya nggak mungkin salah, nggak mungkin bakal salah. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Masa kalau firman Allah bisa salah, ada hal yang salah? Dia bilang begini. Contoh, di dalam dari mulai kitab Kejadian, Allah kan mengajarkan monogami, perkawinan Adam dan Hawa, dan lain-lain, yang lain disebutkan perkawinan cuma satu. Di Perjanjian Baru juga, ya monogami, supaya seorang laki-laki hanya boleh punya satu istri. Penetua juga begitu dinasihatkan di dalam kitab Titus, ya hanya satu istri. Sampai ada dulu dosen saya mengajarkan, menetapkan gini, jika ada seorang hamba Tuhan, istrinya meninggal, kemudian dia kawin lagi, ya udah jangan jadi hamba Tuhan. Dia boleh kawin lagi karena istrinya meninggal, tapi dia jangan jadi hamba Tuhan lagi, jangan jadi gembala lagi. Karena syaratnya harus satu istri sampai dia mati kembali. Nah, saya itu masih bergumul soal itu, ya. Kalau mati, kalau kecuali kawin cerai hidup ya, nggak boleh. Tapi kawin cerai hidup masih juga jalan, saudara. Nah, itu yang bikin kacau tuh. Nah, karena sudah monogami, tapi kenyataannya Tuhan izinkan poligami. Buktinya Abraham dibolehkan istrinya 3. Yakub istri lebih dari 1. Daud juga punya gundik dan istri. Apalagi Salomo. Berapa? Nah 1000. Pusing dah kita jadinya. Tuh kan, kita benturan kan. Satu pihak monogami, di lain pihak Allah biarkan poligami. Jadi Alkitab nggak benar begitu dibilang. Makanya saya nggak terlalu percaya sama Alkitab. Akan kacau tuh saudara. Kan anak muda dikasih begini ketelan saudara. Iya masuk akal banget ya. Nah saudara jawabnya gimana? Saya bisa jawab, saya kasih 10.000 buat parkir. Jawabnya gimana Bapak Ibu? Jawabnya ada gini. Nanti. Saya berikan jawaban. Nah jawabannya, saya udah gatel jadi ingin jawab langsung. Jawab satu persatu. Mungkin Anda lupa tapi coba saya ingatkan. Yang pertama kan dianggapnya gereja nggak perlu. Gereja itu perlu, sudah pernah saya khotbahkan, untung saya khotbahkan para saudara. Gereja itu kayak bengkel ya, masih ingat? Gereja itu kayak rumah sakit. Nah kalau Anda tanya, perlu nggak bengkel? Ya kalau Anda bisa betulin sendiri motor mobil di rumah ya silakan, gak usah pakai bengkel. Anda bisa ciptain oli sendiri, Anda bisa ciptakan suku cadang sendiri, ya silakan. Tapi berapa susahnya? Terus kemudian Anda bilang rumah sakit perlu nggak? Kalau Anda bilang nggak perlu, ya bikin rumah sakit sendiri di rumah. Bayangin coba perabotan dan alat obat-obatan yang dibutuhkan berapa begitu banyak. Bikin rumah sakit kan nggak gampang. Ya. Jadi gereja itu diperlukan. Di dalam gereja ada gembala. Nah, gembala itu yang mengawasi. Dari mulai ajaran sesat diperhatikan, wah ini mesti diajarin ke jemaat, jangan sampai salah nih. Terus ya, gembala juga memperhatikan pertumbuhan jemaat. Gembala memperhatikan juga yang sakit, yang punya persoalan, yang mau konseling segala. Itu tugas gembala. Dan hamba-hamba Tuhan lain juga ikut jadi pembimbing rohani. Yang jemaat yang baru bertobat kan awam Bapak Ibu.
tingkat kerohaniannya kan beda-beda Bapak Ibu, seperti anak dalam keluarga kita. Seperti Effendi saya yang punya anak lebih dari satu, kita akan berkata tiap anak kita tabiatnya beda-beda loh, walaupun mama papanya sama. Tabiatnya beda-beda, kesukaannya beda-beda, karakter berbeda, sikapnya berbeda. Kita harus bijak terhadap anak-anak gitu. Ya, itu gembala, itu hamba-hamba Tuhan dalam gereja untuk membimbing jemaat sebagai anak rohani. Saya sudah ajarkan kepada saudara seperti perumpamaan bengkel dan rumah sakit. Jadi maaf, saya tidak mengecilkan jemaat. Jemaat yang datang ke gereja kan jemaat orang berdosa. Kita semua orang berdosa dan perlu diperbaiki, perlu diluruskan, perlu dibimbing, perlu diajar, perlu digembalakan, perlu dibentuk. Macam-macam tipenya, macam-macam karakternya. Jadi memang sangat diperlukan. Gak ada gereja, waduh kacau manusia. Dan Yesus sendiri yang mendirikan gereja di atas batu karang ini, kubangun jemaatku. Alam maut gak bisa menguasainya, betapa hebatnya sebuah gereja itu. Itu sangat diperlukan. Kedua, Yesus satu-satunya, mereka bilang Yesus bukan satu-satunya juru selamat, ada keselamatan lain. Yesus satu-satunya penebus dosa. Jika ada keselamatan lain, kalau ada cara manusia bisa menyelamatkan dirinya dari penebusan dosa, Yesus gak perlu turun. Yesus kan bukan manusia biasa Bapak Ibu. Kalau dia bertindak, dia pasti memperhitungkan sudah matang banget. Sempurna sekali Tuhan kita itu. Konyol banget kalau Yesus, saya pasti akan ketemu Yesus. Kalau nanti di sorga saya lihat banyak orang-orang non-Kristen bisa menyelamatkan dirinya. Saya akan bilang sama Yesus, konyol sekali Tuhan Yesus. Datang ke dunia dengan mati mengerikan begitu, masih ada cara lain ternyata dapat menyelamatkan manusia dari dosanya. Ngapain Tuhan bertingkah begitu? Mau bersandiwara itu? Kan konyol sekali Tuhannya orang Kristen. Kalau masih ada cara orang dapat menyelamatkan dirinya di luar Yesus. Paham Bapak Ibu maksud saya? Jadi kesimpulan, karena tidak ada cara lain, cuma ada satu-satunya jalan penebusan, yaitu manusia yang tak pernah berdosa, Tuhan turun jadi manusia tak berdosa. Gak ada cara lain, gak ada cara lain, gak ada cara lain. Dalam Efesus 2, firman-Nya menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha. Bukan hasil usaha, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan manusia. Semua itu karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan orang menganggap dirinya bisa, mampu, itu kesombongan. Kita butuh Tuhan banget, kita butuh Yesus banget. Bahkan Yesus menegaskan, akulah jalan, aku kebenaran, yang lain tidak bisa membenarkan diri. Ya, dan aku kehidupan. Si tidak ada seorang pun akan datang ke surga, dapat diselamatkan kalau tidak melalui aku. Kalimat ini begitu tegas Bapak Ibu. Jadi kalau sampai ada orang berkata, Yesus bukan satu juru selamat, itu orang konyol tuh, gereja konyol sekali itu. Betul-betul menghinakan keselamatan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kedua, dosa itu dianggap tidak serius. Justru kalau saya lihat keadaan diri kita, dosa itu serius. Dosa itu serius. Sangat serius bahkan. Ya. Gara-gara dosa masalah banyak. Gara-gara dosa kesulitan banyak. Gara-gara dosa datang penyakit. Gara-gara dosa datang kematian. Dan tertulis dalam Kejadian kan, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, kutuk yang datang. Bukan Allah mengutuk, tapi upah dari dosa itu mengutuk hidup manusia. Kesusahan saat mengandung buat seorang wanita. Ya, dengan kesakitan aku melahirkan anak. Laki-laki kan bersusah payah mencari makan dengan berpeluh. Dan banyak lagi kutuk-kutuk lain, sampai tanah pun tidak bersahabat. Akhirnya, ujung-ujungnya manusia harus mati. Bukankah dosa itu serius? Tidak bisa dianggap enteng. Hypergrace, Kristen progresif itu salah memandang dosa. Jangan dianggap enteng. Jangan bilang, otomatis Tuhan akan mengampuni tanpa kita bertobat. Tidak bisa. Nggak ada kesadaran kita butuh Tuhan, nggak ada pengampunan. Maka itu korban Yesus satu-satu yang dibutuhkan untuk menebus dosa. Nah, yang membuat manusia itu masuk neraka bukan Tuhan yang melempar.
Oh Tuhan nanti melempar satu orang, lu nggak percaya? Gua lempar, nggak percaya lempar. Yang percaya sini, saya masuk ke sini. Bukan begitu. Tapi otomatis dosa yang kita buat menyeret kita, membawa kita ke neraka. Karena upah dosa itu maut, begitu kata kitab Roma. Upah dosa itu maut, kasih karunia itu yang hidup kekal. Jadi dosa yang kita buat itu yang membawa kita ke jalan itu, kita yang pilih. Kaki itu akan melangkah dengan sendirinya nanti ke neraka. Nggak perlu diseret, nggak perlu dilempar. Kalau menurut saya sih, kaki itu sendiri yang melangkah, kan kaki itu kaki berdosa yang tak ada pengampunan. Menyeret manusia, membawa manusia ke neraka. Nyemplung dia. Jadi orang buta, yang Alkitab bilang orang buta, ya membawa orang buta atau menguburkan orang buta. Jadi dosa itu serius banget. Ya, upahnya adalah maut, nggak bisa main-main. Maka itu untuk menebus dosa bukan dengan berbuat baik. Upahnya kan maut, mati. Makanya untuk menghapuskan kematian, Yesusnya harus mati. Dan yang mati ini mestinya adalah manusia yang tidak berdosa. Kan nggak ada, cuma Tuhan saja. Itu persoalannya Ibu Bapak. Kita nggak bicara lagi soal agama. Kita nggak lagi bicara soal perbuatan baik. Kita bicara bahwa siapa nih yang bisa menebus maut ini nih. Siapa yang mau mati buat kita ini. Dan yang mau mati ini nggak boleh berdosa nih. Begitu kuncinya. Ingat baik-baik ya kalimatnya. Siapa yang mau mati buat kita dan yang mati nggak boleh berdosa. Kan nggak ada Bapak Ibu di dunia ini. Jadi nggak bicara agama lagi. Nggak bicara perbuatan baik lagi. Nggak bicara soal kasih lagi. Bicara soal nyawa ini. Nyawa yang tak berdosa. Yang bisa menghapus maut tadi itu. Itu persoalannya Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh berdebat dengan agama. Agama tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan tadi adalah manusia yang tidak berdosa, yang mau mati buat kita. Itu intinya. Itu intinya dari penebusan dan keselamatan. Jadi masalah terbesar bagi manusia bukan moral, tapi dosa. Yuk nggak bertobat, nggak lahir baru, nggak selamat. Itu persoalan manusia terbesar. Yesus langsung ngomong sama Nikodemus, saya nggak peduli kamu guru agama berapa puluh tahun. Saya nggak peduli kamu setua apa. Berapa lama engkau telah mengajarkan tentang agama. Tapi aku beritahukan kepadamu, kalau engkau tidak dilahirkan baru, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang termasuk kamu tidak dilahirkan dari Roh Kudus oleh firman, air dan firman. Air dan roh itu, firman dan Roh Kudus itu. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas banget. Jelas banget. Jadi kalau dosamu nggak diselesaikan, you binasa. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging, jadi sekalipun kamu ini berbuat baik, kamu tuh orang berdosa, dosamu nggak selesai, kamu tetap punya tabiat yang lama. Tabiat yang lama adalah daging, tabiat dagingnya daging terus. Ini kalau setelah dilahirkan baru, sudah bertobat, nah ini kamu manusia baru. Manusia yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Beda jadi manusia lama dengan manusia baru. Itu persoalan Bapak Ibu. Kita nggak bicara agama, kita bicara soal perubahan dari kelahiran baru. Daging tetap daging, manusia lama atau manusia berdosa atau manusia. Tabiat berdosa tetap tabiat berdosa. Jangan kamu heran, karena aku berkata kamu harus dilahirkan kembali. Itu langkah untuk menuju keselamatan. Keenam, Yesus satu-satunya Allah yang sangat jelas, sudah saya pernah khotbahkan. Yesus itu jelas, dia turun jadi manusia supaya dikenal kita. Jelas banget, dan dia satu-satunya. Dia tunjukkan dirinya, akulah jalan. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Aku jalan kehidupan itu. Kalau Yesus langsung menunjukkan dirinya, dia mempraktekkan keilahiannya, dia mati buat kita, dia bangkit dari kuburan. Apalagi yang kurang? Tuhan mana yang seperti itu? Tunjukkan agama lain, Tuhanmu seperti apa? Begitu mestinya. Kalau kita kan Tuhannya jelas banget. Hidup di antara kita. Karena udah begini, betapa pentingnya penginjilan. Kita tidak boleh diam kalau ada orang tidak tahu siapa Yesus itu. Ceritakan supaya dia pun selamat seperti kita. Jangan anggap bahwa mereka bisa selamat sendiri. Jangan anggap begitu.
Kan sudah diperintahkan di amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu dalam Matius katakan begitu. Ya, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya mereka terima selamat kayak kita. Kasihan kalau tidak, mereka binasa. Mereka binasa karena dosa yang belum dibayar. Belum dibayar. Saya berkali-kali selalu berkata, kalau kita ke tempat pegadaian, maka kita harus membayar uang gadai itu. Nah, dosa kita yang kita gadaikan, itu lebih besar daripada kemampuan kita membayar. Jadi seumur hidup manusia itu tidak bisa membayar dosanya. Kalau besok dia mati, pasti masih ada sisa dosa yang belum terbayar. Nah, sisa dosa itu yang membawa dia ke neraka. Bukan Tuhan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan? Kita bilang, itu otomatis dia akan percaya sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu. Bagaimana mereka dapat berseru, oh Tuhan aku butuh Engkau. Jika mereka tidak percaya. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak pernah dengar tentang Yesus? Bagaimana mereka bisa dengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Saya khawatir jemaat di sini sama sekali nggak pernah ngobrol tentang Yesus kepada teman-temannya ini. Nggak boleh gitu Bapak Ibu, kita harus kabarkan Injil. Ibu-ibu terutama ya, kalau di Indomaret, di Alfa ada diskon beras aja 50%, satu kampung dengar. Ada Yesus 100% diskon, 100% diskon, diampuni sepenuh hati, sepenuh jiwanya. Nggak pernah cerita sama tetangga. Kalau beras, minyak, diberitahukan. Tapi Yesus ini kasih gratis 100% diskonnya, nggak diberitakan. Dia bilang kalau nggak diberitakan siapa yang bisa dengar, siapa yang bisa percaya. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Nah, jadi Tuhan berkata betapa indahnya. Ya, kedatangan mereka yang membawa kabar Injil, kabar baik itu. Ketika Anda pergi ke rumah temanmu, langkahmu tuh indah. Dirimu tuh indah di mata Tuhan karena engkau membawa pembebasan dan keselamatan. Yang ke-8. Allah bukan tidak peduli akan dosa. Justru karena dosalah dia turun ke dunia ini. Itu sangat peduli banget. Dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan malaikat, dia tinggalkan jabatannya, dia lepaskan kealahannya. Jadi manusia biasa lahir dari bayi seperti manusia biasa. Bukankah itu masalah serius Bapak Ibu? Itu karena dosa. Kalau bukan karena dosa dia nggak bakal turun seperti itu. Ya. Karena upahnya dari dosa itu mati, dia pun serius harus mati. Wah itu bukan main-main Bapak Ibu. 9, ya. Tidak percaya Yesus masuk neraka. Yang membuat masuk neraka tadi sudah saya jelaskan. Bukan Yesusnya. Yesus enggak tegaan begitu. Tapi dosamu yang menyeret engkau masuk neraka. Mengantarmu ke sana. Otomatis itu. Upah dosa adalah neraka, maut. Upah dosa maut. Kasih karunia Allah itu hidup yang kekal. 9, 10. Tuhan memang cinta semua manusia. Tapi manusia mau bertobat. Yang melawan dia, mau berontak, ya udah ditinggal. Ditinggal. Kalau bertobat, Tuhan peluk. Tuhan sayang. Tapi kalau mau bertobat, sama seperti bukan lagi domba. Tapi yang bertanduk itu menyeruduk, merobek tangan orang. Tinggal daripada melukai. Tuhan cinta memang semua ciptaannya, makanya dia mati buat semua orang. Aku mengasihi isi dunia ini kan, dikaruniai anak tunggal, supaya yang bertobat. Ya, bukan yang suka akan berbuat dosa, yang mengabaikan dosa, bukan. Tuhan mencintai orang yang mau bertobat. Oh kalau Tuhan cinta, Tuhan gak mungkin menghukum LGBT, melakukan penyimpangan seksual segala macam, lakukan seenaknya gitu. Nggak bisa Bapak Ibu, Sodom Gomora sebagai salah tanda. Tuhan biarkan terus berjalan bertahun-tahun. Sampai tidak tahan lagi kejahatan Sodom sampai naik ke telinga Tuhan berita itu. Tuhan melihat dengan mata sendiri, dia kirim langsung malaikatnya turun. Keterlaluan banget. Tuhan nggak pantas ini hidup. Udah, bebaskan. Cuma ada Lot, istrinya dan 2 putrinya yang harus keluar dari tempat itu. Bebaskan dia.
baru Tuhan bantai, kirim belerang. Ya, Tuhan hanguskan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang api atas Sodom Gomora. Dari langit ditunggang balikannya kota itu dan lembah Yordan itu, semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah itu habis semua. Dan tahan lagi telinga Tuhan, dan tahan lagi mata Tuhan melihat itu. Bantai semua habis. Nah, ternyata Lot, istrinya dan anaknya juga sudah terpengaruh sebetulnya gaya hidup dari orang Sodom. Dari mana taunya? Nah, istrinya balik jadi tiang garam, tidak taat. Lalu Lot mabok-mabokan, gaya orang Sodom tuh. Yang hebat, anaknya memperkosa bapaknya, makin gila aja nggak karuan. Jadi nggak ada yang benar, memang Sodom pantas harus dijungkir balikan. Mana mungkin LGBT bisa disayang Tuhan dengan model begini? Ada saatnya nanti Tuhan akan jungkir balikan. Alkitab katanya benturan. Sebetulnya mereka salah. Kalau dikatakan ini monogami, ini poligami. Oh, dulu Tuhan tuh mengizinkan monogami, sekarang Tuhan biarkan poligami. Enggak. Ketetapan Tuhan sama. Loh, kok Tuhan biarin Abraham, Daud, Salomo, harus dibaca lengkap. Akibat poligami itu. Nah, apa? Jadi Alkitab ini adalah kitab Allah, kitab manusia. Begitu mestinya. Jadi kesimpulannya ya, untuk menjawabnya ya. Alkitab ini isinya bukan cuma yang bagus-bagus. Kamu harus menyembah Allah, kamu harus menyayangi sesama. Bukan cuma itu kalimatnya. Tapi di dalamnya adalah isi yang pertama tentang karakter Allah, tabiat Allah, perbuatan Allah, kemurahan Allah. Tapi di sisi lain tentang manusia, bobroknya manusia, lemahnya manusia, bandelnya manusia, pemberontakan manusia, tidak taatnya manusia. Ini Alkitab. Bukan kayak kitab yang lain, isinya yang bagus-bagus doang. Enggak, Alkitab jujur menerangkan tentang manusia yang bobrok itu. Tapi manusia, Alkitab juga menerangkan Allah yang Maha Pengampun. Jadi Alkitab menyampaikan dua sisi. Sisi kalahan dan sisi manusia itu. Jadi kalau sampai terjadi poligami itu bukan maunya Tuhan. Jangan bilang, oh ternyata Tuhan bolehin ya istri lebih satu ya. Lihatnya Abraham sebagai contoh. Lu jangan contohin Abraham ya. Lihat berantakannya tuh keluarga. Lihat Daud anak-anak saling bunuh. Lihat Salomo yang menyembah berhala. Akibat dari poligami itu Allah ingin ajarkan kepada kita. Bukan firman Tuhan saja. Memang itu firman yang mengajarkan kita jangan berbuat seperti itu. Gitu maksudnya. Jangan bilang, tadinya monogami sekarang Abraham isinya 3, Daud isinya beberapa, Salomo 1000. Jadi orang Kristen boleh dong ngikutin Salomo, ngikutin Daud. Bukan begitu. Tuhan mau kasih pelajaran nih, sekalipun dia raja, ya sekalipun dia orang yang dipilih Tuhan bisa salah tuh. Jangan ikuti kesalahannya, itu maksudnya Tuhan. Jadi perbuatan Abraham, perbuatan Daud yang salah itu bukan perintah Tuhan untuk jadi pelajaran buat kita. Maksudnya begitu loh. Ya, jadi di sisi satu Alkitab menuliskan tentang kasih Allah, pengampunan Allah, kesabaran Allah, kemurahan Allah. Tapi sisi lain Alkitab juga menerangkan kekurangan manusia, kelemahan manusia, kerusakan manusia, kebebalan manusia, pemberontakan manusia. Jangan ditiru, jadi contoh tuh buat kamu gitu Bapak Ibu. Jadi tokoh-tokoh Alkitab, sekalipun tokoh Alkitab, kalau salah bukan kehendak Tuhan, jangan disuruh kayak gitu. Tapi itu pelajaran buat kita supaya kita tidak meniru seperti orang itu. Kesimpulannya kalau melihat kesesatan, khususnya Kristen progresif ini sebetulnya ada 2 saya lihat. Terjadi kesesatan ini satu karena mereka tidak percaya Alkitab ini firman Allah. Mereka pilah-pilah, yang ini firman Allah, yang ini bukan nih. Nah ini firman Allah, ini bukan nih. Nah ini firman Allah, ini bukan. Begitu tuh. Itu kesalahannya. Kesalahan kedua, mereka nggak dalami. Mereka coba baca, cuma jadi Kristen, dengar khotbah udah selesai. Nggak pernah coba untuk saya dalami ya, coba saya lihat tafsirannya, saya coba banding. Nggak ada keinginan untuk mendalami itu. Akhirnya ketika ada ajaran lain masuk, dia gampang goyang.
Kalau bahasa lain mah tidak berakar di dalam pemahaman firman. Mereka tidak memahami Alkitab lebih mendalam. Nah, itu yang saya bilang tadi di hamba-hamba Tuhan Jakarta Barat, seluruh Jakarta sebenarnya yang ikut belajar hermeneutik, belajar homiletik supaya engkau menafsir dengan benar. Jadi tidak semua apa yang dikatakan Alkitab lalu bisa dipraktekkan sekarang. Enggak boleh gitu, kaku. Contohnya saja yang paling gampang adalah perempuan yang rambutnya dikepang-kepang. Jangan dicontohkan. Maksudnya apa? Maksudnya rambut dikepang-kepang pada zaman Paulus itu beda dengan wanita yang sekarang dikepang-kepang. Nah itu harus dipahami secara hermeneutik. Jadi disebut dengan latar belakang. Ya, ada background dari firman itu. Kan saya jelaskan kepada saudara, waktu itu perempuan dikepang itu wanita nakal, memberikan tanda kepada diri bahwa saya itu bisa dipakai gitu. Bisa diajak kencan dengan rambut dikepang. Nah ternyata ada beberapa perempuan yang nggak tahu, nggak paham, rambut kepang itu kayak model. Dia kepang, dia masuk ke gereja. Paulus tegur, ingatkan jangan gitu. Jangan dikepang-kepang, kalau bisa sih rambutmu ditutup kepalamu. Supaya engkau menghormati suamimu, karena di atas kepalamu adalah suamimu. Pimpinan hidupmu adalah suamimu. Nah di atas suami itu Kristus. Nah itulah akhirnya Paulus memberikan pengajaran tentang struktur rumah tangga itu. Nah kan beda kan cara penafsirannya. Jadi nggak bisa langsung hurufiah, ya literal kalau bilang, atau dipakai begitu kakunya, nggak bisa Bapak Ibu. Kadangkala ada firman-firman yang mesti dipikirkan matang. Nggak bisa langsung dipraktekkan begitu rupa. Jadi harus diterjemahkan dengan benar. Namanya ilmu tafsir atau hermeneutik Ibu Bapak. Nah itu yang tidak dikuasai oleh beberapa kelompok menurut saya Kristen progresif itu. Tidak percaya Alkitab firman Tuhan intinya dan tidak memahami secara mendalam. Akhirnya muncullah pemahaman baru, akhirnya kesesatan karena tidak sesuai dengan isi Alkitab. Mari kita tunduk kepala. Saya mengajak saudara menaikkan sebuah pujian. Tetap pegang salib itu. Jangan berubah. Ya, jangan berubah. Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat kita. Boleh tayangkan? Dan Teselesi pasti hafal ini lagu kuno, lagu lama ini. Asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mengeruh, ku tetap pegang salib itu. Ayo
Ayo jemaat naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Hidup yang putus asa tak berarti. Amin. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamahku jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar membahu, jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Jadi tidak ada salahnya kita juga menyiapkan diri. Satu, akan berakhirnya dunia ini. Kedua, kita akan pulang. Mungkin sebelum dunia ini berakhir. Ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Oh, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu keadaan ke depan dunia akan seperti apa. Tapi ada banyak tanda yang Kau berikan supaya kami menilai, agar kami berjaga-jaga. Kami sih berdoa Tuhan supaya dunia ini lebih damai. Tapi nubuatan firman-Mu tidak akan meleset. Nubuatan firman-Mu tidak akan salah. Kami tetap berjaga Tuhan. Kami pegang salib itu. Apapun yang terjadi, goncangan dunia menderu sekalipun, kami tetap pegang salib Tuhan. Karena salib itu yang menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang dibawakan oleh Pak Samuel C. Semoga memberkati kita semua di sini. Kita akan siapkan persembahan kita. Yang membawakan persembahan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ya Bapak. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Kau berkati usaha kami, pekerjaan kami Tuhan buat berhasil ya Bapak. Kau berkati ya Bapak gereja ini ya Bapak.
agar dapat terus maju, bertumbuh dan berkembang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, boleh ditayangkan multimedia. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Sekali lagi, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Kami sangat yakin tidak ada keselamatan lain. Kami sangat yakin kematian-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan cuma satu dalam Yesus. Biarlah pengorbanan Tuhan dikenal semua orang. Kami diberi kesempatan mengabarkan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum faham dengan bijaksana, penuh kasih. Beri kami hikmat untuk bisa menyampaikan dengan benar ya Tuhan. Supaya kehidupan kami yang singkat ini dapat memberikan dampak berkat buat orang-orang agar mereka tidak binasa. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas orang-orang berdosa, supaya orang berdosa lain pun diselamatkan. Yang salah, yang sesat diluruskan ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir atas mereka. Mereka yang telah salah, mereka yang telah menyimpang, Engkau bawa kepada jalan yang benar. Pemikiran yang benar, Kau tuntun dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Supaya jangan banyak yang terhilang. Tolong ya Tuhan. Gereja-Mu menjadi agen kebenaran, agen bimbingan. Melalui gereja-Mu banyak orang mengenal dan diselamatkan. Bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, gereja-Mu boleh makin berdampak positif bagi dunia ini. Kami berdoa jika dimungkinkan dunia akan jadi damai. Peperangan tidak berlanjut ya Tuhan. Kirim pendamai di tengah-tengah konflik Israel, Irak dan Hamas, Iran dan Hamas Tuhan. Kirim pendamai di antara konflik Rusia, Ukraina. Jangan sampai memanjang dan melebar sampai mendunia. Tuhan, kami butuh waktu untuk bisa mengabarkan di dalam ketenangan, di dalam kedamaian. Engkau Allah yang Maha Kuasa, dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami dalam kesusahan, orang tua kami yang berjuang, anak-anak kami yang berjuang, baik di dalam dan di luar negeri. Mereka mencari nafkah, menuntut ilmu. Tuhan tolong. Jemaat Tuhan, mari kita pulang. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah dengan iman penyertaan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan kasih karunia melampaui akalmu. Diberkati saat engkau masuk dan keluar rumahmu. Diberkati saat engkau ada di dalam dan di luar kota. Diberkati rumah tanggamu dan seisi rumahmu. Pulanglah. Bawalah damai Bapa, kasih dan sayang Yesus yang tak pernah berubah. Kekuatan perlindungan Roh Kudus ada bersama kita, menyertai kita sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.